itu namanya malaikat. Berarti di sebelah jenengan ada nggak yang malaikat? Ini mudah sekali ya untuk kita bisa mengenali mereka. Dia iblis ataukah malaikat? Itu namanya malaikat. Berarti di sebelah jenengan ada nggak yang malaikat? Ini mudah sekali ya untuk kita bisa mengenali mereka. Dia iblis ataukah malaikat. Kemudian juga nanti kita akan didatangi dari kiri. Semua kemaksiatan akan terasa indah di mata kita. Itu berarti iblis sedang mendatangi kita dari kiri. Ini khusus untuk ibu-ibu. Siapa yang sampai habis lebaran atau Idul Fitri tanggal 1 sampai hari ini 0% tanpa ghibah. Ayo ngajeng. Ibu-ibu ini, bapak-bapak saya yakin bisa bapak-bapak. Ayo ibu-ibu mulai tanggal 1 Syawal sampai hari ini yang 0% ghibah, angkat jarinya, segera masuk surga. Yo nggak ada Pak, nggak ada. Ya Allah. Karena ghibah itu di pandangan para ibu adalah kegiatan yang dari bapak bener menyenangkan. Tapi ada ibu yang paling belakang itu gerembeng juga. Ini saya dengar ini. Pak, saya itu orang lanang bareng yang ghibah. Ya Allah. Itu kalau bahasanya dulu waktu saya kecil, kok ada laki-laki sama laki-laki ghibah. Itu kalau bahasanya ibu-ibu yang paling kasar bahasa waktu itu, wong lanang kok lambe wedok. Nah ini ya kalau dulu. Kalau sekarang nggak tahu sih sekarang istilahnya apa itu. Wong lanang lambe wedok ada nggak? Jadi tukang ghibah, lanang tapi ghibahan. Ya Allah. Nah, kalau semua itu ya ternyata sudah kita pahami, makanya di ayat ini di lam ya. Coba pernah enggak sampai hari ini didatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri oleh iblis? Tolong itu segera disadari. Jangan asik. Memang benar kata iblis, aku akan membuat kemaksiatan di mata manusia terasa indah bagaikan surga. Na'udzubillah min dzalik. Hebat. Makanya itu hati-hati. Bapak-bapak ini makanya kalau melihat istri orang lain terasa itu berarti sudah digoda setan dari kiri. Aku nek ndelok bojone si aku wis ayu, pinter, ketoke manut, gitu ya Bu. Dan itu berarti suami sedang digoda. Ya. Sama dengan ibu-ibu ketika melihat suami orang lain, ya Allah, gitu. Nggak lihat satu hari aja kayak kerokan. Suaminya si Ayu nggak keluar-keluar ya. Ya Allah, suami kok ganteng, pinter, duitnya oke. Ya Allah, mobilnya gonta ganti, rental. Ini bahaya banget. Ini berarti sedang iblis dari kiri. Nah, oleh karena itu diperjelas lagi oleh Allah, siapapun yang sudah didatangi oleh mereka, nah ini ya, didatangi oleh iblis, maka hendaknya segera untuk merubah diri menjadi yang lebih baik, sehingga tujuan iblis mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri tidak lain adalah wala tajidu aksarohum syakirin. Bahkan iblis menyatakan dengan tegas kepada Allah,
tentu mereka akan, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Datang di kajian sudah disediakan minuman dan makanan, tapi masih aja tidak bersyukur. Ya Allah, begitu kok teh, angger ini kok timur teh, sekali-kali boyo MBG ngai susu. Ya. Sudah dikasih teh gratis, ngomel lagi. Itu berarti itu tergoda oleh iblis, tidak bersyukur. Sebenarnya teknis bener, dia tidak ngapa-ngapain, bareng demek sing jenenge pisang. Kok cilik-cilik ya. Iki sopo sing menehi, mbok yo nek infak pisang yang besar-besar gitu. Ada ibu yang begitu? Tidak ada yang ngaku. Yang jelas, saya tahu ya tadi. Bahkan yang sebelahnya bilang, lah sampai kok gak njupuk gedangnya, mau cilik-cilik. Itu luar biasa. Kok berani-beraninya tidak bersyukur di saat sedang menjalani kajian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga di ayat yang ke-18 ya, ketika iblis benar-benar menyatakan itu, pada saat itu Allah murka, Allah ruj minha, bahasanya Allah, keluar kamu. Ya. Nek bahasane kula jenengan cara kasar, nek teng omah ada anak nggak nurut, ya, niku napa bahasane paling kasar? Minggat. Bocah gendino dikon salat gak gelem, kon ngaji gak gelem, isine keluyuran, gak oleh mulih bengi malah esuk. Saking jengkelnya sehingga sampai keluar kata-kata itu. Kalau bahasa Arabnya enak sih, ya, ukhruj, keluar. Oh, nek bahasa Arabnya enak, tapi bahasa Jawa ini rapuh enak. Oh enggak, kan enggak enak. Nah, sehingga ketika bahasa itu disampaikan oleh Allah dan Allah menambahi, kamu termasuk orang yang terhina. Jadi siapa yang mengikuti jalur kehidupan iblis, maka dia selama hidupnya akan terhina, menjadi orang yang hina, didoi tonggo, doi konco, dijauhi dulur. Ya Allah, gak enak ya. Arep utang ae gak dipercaya, gak enak Bu. Sampai masih dipercaya oleh Bang Jatim Bu. Alhamdulillah. Kalau Bang Jatim masih percaya, berarti jenengan insya Allah tidak bagian dari iblis. Karena kalau Bang Jatim sudah nggak percaya, wah bahaya itu. Ya. Itu bahaya banget Bu. Nah, oleh sebab itu di ayat ini bahkan Allah sampaikan dengan tegas, ya, laman tabi'aka minhum la'anna jahannama minkum ajmain. Siapa yang mengikuti kamu dari semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka semuanya akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jenengan sudah pernah punya gambaran neraka jahanam? Pernah? Belum ya? Coba nanti dilihat di Quran surat Al-Kahfi ya. Ya, ini dicatat biar nanti bisa berkunjung ke sana dulu ya. Surat Al-Kahfi ayatnya ke-29. Itu ada gambaran di neraka jahanam itu
ketika nanti siapapun penghuni neraka jahanam meminta minum, maka akan diberi minuman dari cairan besi yang mendidih. Enak ya Bu? Pernah bayangkan? Besi itu kalau mendidih nggak cukup loh. Kalau dipanasi dengan 100 derajat. Nggak akan mendidih kalau hanya 100 derajat. Ya. Maka jangan bayangkan minum dengan air yang 100 derajat saja itu sudah kayak begitu. Pernah Bu? Minum dengan air yang baru goblok itu kemudian diciduk langsung diminum, pernah? Nggak pernah. Apa alasannya? Wis ngerti nek panas loh. Kok yang gibahi terus nih. Itu nanti lebih panas lagi. Dan ketika dia minum, seluruh tubuhnya langsung hangus menghitam. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Wis neng donya gak ganteng, gak ayu, neng kono tambah nemen. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Tolong ini hindari. Ya. Oleh karena itu, kalau kita urut lagi ke An-Nur 21, ada bahasa yang mengejutkan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat Bapak Ibu, ketika ada bahasa Arab pakai ya ayyuha, artinya antara Allah dengan yang diseru itu jauh. Padahal ini orang beriman Pak. Masih Allah seru karena Allah melihat kenapa kamu mengaku beriman kepadaku tapi keseharianmu selalu jauh dari syariatku. Makin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sehari tanpa gibah bagaikan sayur tanpa apalnya ini. Sehari tanpa gibah bagaikan sayur tanpa garam. Amber gini ya. Tapi Bapak, perlu saya sampaikan khususnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu itu sering tidak jujur. Ini memang perilaku ibu-ibu sejak dulu. Ya. Ada satu kejadian seorang suami diberi hidangan oleh istrinya berupa sayuran. Ya, sayur yang berkuah. Ketika suaminya mengatakan, Bu, sayurnya kok hambar ya? Apa jawab ibu? Loh, tadi sudah saya kasih garam banyak Ipa. Berarti kalau hambar garamnya, nah ini jujur nggak ya? Nggak jujur. Begitu suaminya di lain waktu juga sama, loh, Bu, ini masakannya kok asin banget. Apa kata istri? Loh, Pak, saya tadi hanya mengasih garam sedikit. Jadi kalau asinan garamnya, benar ibu-ibu nggak jujur begitu. Ya mestinya nggak begitu jawabnya. Kalau hambar, maaf ya Pak, kalau apa yang saya sajikan tidak menyenangkan, mungkin saya tadi lupa nggak ngasih, itu yang jujur. Tapi ibu kan jarang begitu. Wis tak kei garam akeh lho Pak. Wong hambar kok garame akeh. Nah itu loh nggak jujur itu. Begitu asin, loh mau lo garamnya titik Pak. Loh, mau garamnya titik kok asin. Ini nggak jujur juga. Ini bagian dari kehidupan kita. Ya, tolong Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ibu adalah ayat Allah untuk bapak-bapak dan bapak-bapak juga ayat Allah untuk ibu. Maka bacalah ayat Allah itu sesuai kaidah membaca yang benar.
Salah satunya antara suami istri tidak saling berprasangka buruk. Ibu pernah nggak ketika menyediakan makan minum sama bapak, kemudian ada makanan, ada minuman, kemudian ada alat pukul? Pernah? Udah pernah? Wah, itu ibu-ibu kurang jujur lagi tuh. Coba mulai hari ini ya Bu, ada makanan, ada minuman, ada cambuk di situ. Dan ibu bilang ke bapak, Pak, mulai hari ini kalau masakanku tidak menyenangkan, aku rela engkau cambuk berapa kali pun. Berani Bu? Wah, ora tahu masak no. Maaf Pak Karman, saya itu sering makan di luar, ya di luar rumah. Akhirnya makannya di makanan nasi padang. Kalau orang dulu nasi padang itu apa sih Pak? Ya nasi nyel itu sama garam itu namanya nasi padang. Ya Allah. Nah, di ayat ini justru Allah sampaikan kepada orang beriman, wahai orang beriman, diseru dengan kata ya ayyuha karena terlalu jauh, karena sering mengikuti cara hidup yang dibisikkan oleh setan. Setan itu adalah anak keturunan dari iblis. Ada yang di sini ciri khasnya waswisu fi sudurina, berbisik. Jadi yang biasa berbisik itu masih ada beberapa ibu yang masih berbisik-bisik. Ya, saya lihat dari sini ada ibu yang berbisik. Ini mohon maaf yang pakai kerudung hitam. Ya. Ini pakai kerudung hitam kok masih berbisik-bisik aja. Mohon maaf. Kalau memang bisikannya itu adalah mengarah kepada setan, tolong dihentikan. Tapi kalau bisikan dari malaikat, teruskan nggak apa-apa. Ya. Nah, sehingga di ayat ini langsung dikoplam ya, lebih baik berhenti kamu. Coba renungkan seberapa hebat kamu melawan bisikan setan. Setan itu nggak pernah bunga-bunga, nggak pernah. Dia selalu berbisik. Bisikannya lembut sekali. Bahkan ketika kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa pada waktu lalu, setan menyatakan dengan tegas, wahai Adam dan Hawa, aku adalah penasehatmu yang benar-benar jujur kepadamu. Berarti kalau sudah seperti itu, ada bisikan yang menyenangkan, meyakinkan, itu yakinlah bisikan dari setan. Ya. Dan setan itu tidak lain bahasa yang dimunculkan oleh Allah, ya'muruna bil fahsya'i wal munkar, menyuruh kepada kekejian dan kemungkaran. Itu namanya setan. Keji itu artinya dia sebagai manusia berbuat jahat kepada manusia yang lain, itu adalah keji. Ya. Contoh, ketika ada satu orang ibu mengatakan kepada ibu yang lain, padahal ibu yang lain tadi tidak melakukan kebaikan. Ada tetangga yang datang untuk meminta sesuatu, hal yang sepele. Kalau ibu-ibu itu, kalau orang desa biasanya yang sepele itu minta berambang atau mungkin minta terong satu atau lombok gitu ya. Itu yang di desa itu umum. Nah, kemudian datang ibu yang lainnya, yakminya nyapo.
jaluk terong jombok kei tak kei wong Yatmi ora gak duwe. Tapi ibu yang ini, kamu itu jahat. Wong Yatmi iki gak duwe iki mergo kelakuane dhewe ngono ki aja dikeki. Wah, ini loh yang dimaksud bisikan setan. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ibu gak ada yang namanya Yatmi ini. Jadi tidak ada yang tersinggung. Ya. Bukan bermaksud menyinggung, tapi yang ini Yatmi yang sana loh. Ya. Yatmi Surabaya, Bu. Ya. Jadi bahkan Allah meyakinkan dalam ayat An-Nur 21, seandainya bukan karena karuniaku dan rahmatku, manusia itu akan selalu mengikuti bisikan setan. Ya Allah. Jadi nek jenengan bisa jauh dari bisikan setan, yakinlah itu atas rahmat Allah. Wela itu. Berarti diselamatkan oleh Allah dari bisikan setan. Yakinlah itu rahmat Allah. Gitu. Jadi ketika kita masuk ya rumah masih bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu termasuk jenengan mendapat rahmat Allah. Mau makan masih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Segera sadari kalau kita sedang mendapat rahmat Allah. Ya. Lebih baik mendapat rahmat Allah daripada mendapat Pak Rahmat. Kalau jenengan dapat Pak Rahmat belum tentu kuat jenengan. Ya. Kalau dapat rahmat Allah pasti kuat. Oleh karenanya ini bahasa-bahasa yang Allah munculkan bahwa kebersihan hati manusia bukan atas nama semata-mata usahanya, tapi itu atas nama fadlu minallah wa rahmah, dari karunia Allah dan juga rahmatnya. Tapi banyak orang yang tidak mengambil sikap yang benar. Contoh, ketika ada tetangga yang memberi, dia masih memuji makhluk yang memberi itu daripada memuji kepada Allah. Ya, dia malah begini, matur suwun ya yo, wis aku mbok tulung, aku mbok wenehi, muga-muga leh menehi leh nulung ora mung pisan iki yo. Itu artinya dia memuji tetangganya. Coba sekali-kali kalau diberi oleh siapapun di depan kita dari makhluk Allah, ucapkan dulu terima kasihnya kepada Allah. Ketika dikasih sesuatu oleh tetangga, langsung sampaikan langsung di hadapan mereka, ya Allah, terima kasih atas pemberianmu, semoga pemberianmu ini benar-benar berkah buatku. Coba tetangga tadi apa reaksinya? Kalau dia reaksinya ternyata, yuk, saya ngekaikan aku, dan nyapa ngomong neng Allah. Nah ini berarti tetangganya jenengan nah wis ngomong aja, pun ngomong aja. Dibalik nopo, kembalikan karena itu pemberian iblis, gitu. Makanya jenengan kalau bertetangga tolong kenali tetangga dengan baik. Dari golongan mana dia? Berarti hari ini jamaah ibu-ibu akan segera waspadalah iblis datang di lingkungan kita. Nah ini ya, tolong itu dipahami benar itu, ayatnya jelas. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Mohon kepada tetangga yang lain, ayo kita berantas iblis di lingkungan kita. Jadi nek ibu-ibu teko arep ngajak bisik-bisik, sampaikan itu.
Kami tidak menerima iblis di sini, kan ya. Bu, berani nggak Bu? Tapi wataknya jenengan juga gitu sih. Apa yo? Ini tak omongi. Yo aku yo rung krungu ta ae. Yo. Watak jenengan yo kok iso ngono. Diparani iblis tambah jadi teman. Ya Allah. Memang enak ya Bu, teman dengan iblis ya. Enak. Ya, asik teman dengan iblis itu menyenangkan Pak Karman. Bisa misalnya dari jam 9 itu bisa sampai jam 11 itu. Jadi ngobrol ngalor itu enak memang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Padahal saat kita puasa kemarin sudah diingatkan oleh Rasul, sampai kapanpun ketika kamu benar-benar digoda oleh setan untuk hal yang buruk, maka jawablah ini shaimun. Artinya sepurane aku saiki wis ngempet tenan gak usah ngono kuwi ngono. Ngempet gak rasan-rasan, ngempet gak adu-adu. Nggih. Coba jalani kehidupan dengan syariat Allah, dengan senyuman, dengan keramahan. Insya Allah itu yang akan membawa kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berita yang saya sampaikan ini menjadi perhatian kita semua. Mulai hari ini bersihkan rumah kita, lingkungan kita dari segala hal yang menuju kepada kemusyrikan dan kemunafikan, sehingga keluarga kita, diri kita, lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.